Abstrak, aktivitas bersenjata di wilayah Kongo memiliki akar penyebab yang kompleks, termasuk faktor historis, politik, ekonomi, dan sosial. Konflik melibatkan berbagai aktor termasuk kelompok-kelompok bersenjata, pemerintah Republik Demokratik Kongo dan Uganda, serta aktor internasional lainnya. Dinamika konflik ditandai dengan pola kekerasan yang berkelanjutan, strategi yang kompleks yang digunakan oleh aktor yang terlibat, dan upaya-upaya perdamaian yang belum berhasil. Konflik memiliki dampak terhadap masyarakat sipil, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, perpindahan penduduk, dan krisis kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta mendalami kompleksitas aktivitas bersenjata di wilayah Kongo dengan fokus pada konflik antara Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang konflik di Kongo serta membantu dalam upaya-upaya perdamaian dan pembangunan di wilayah tersebut. Pada tanggal 23 Juni 1999, Republik Demokratik Kongo memulai proses hukum terhadap Uganda sehubungan dengan perselisihan mengenai apa yang disebut oleh pemohon sebagai tindakan agresi bersenjata yang dilakukan oleh Uganda di wilayah Kongo. Dalam penerapannya, Kongo mendasarkan yurisdiksi mahkamah pada deklarasi yang dibuat oleh kedua negara berdasarkan pasal 36 ayat 2 statuta. Kongo kemudian mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menunjukkan tindakan sementara yang diantara lain meminta pengadilan untuk meminta Uganda memerintahkan tentaranya untuk menghentikan tindakan agresi tersebut atau aktivitas militer di wilayah Kongo dan menarik seluruh pasukan dan terakhir berhenti memberikan dukungan apapun kepada negara ataupun organisasi lainnya yang terlibat dalam kegiatan militer di wilayah Kongo. Mengingat situasi di lapangan, pengadilan kemudian menemukan bahwa terdapat risiko serius terjadinya peristiwa yang memperburuk atau memperpanjang perselisihan atau mempersulit penyelesaiannya. Oleh karena itu, mahkamah meminta kedua pihak untuk mencegah dan menahan diri dari tindakan apapun dan khususnya setiap tindakan bersenjata. Penyebab terjadinya konflik yaitu pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, Uganda melakukan operasi militer di wilayah Republik Demokratik Kongo dengan alasan memerangi kelompok-kelompok bersenjata yang mengancam keamanannya. Namun, tindakan ini dianggap sebagai agresi bersenjata dan pelanggaran kedaulatan nasional oleh Republik Demokratik Kongo. Uganda mendirikan pos-pos militer di wilayah tersebut dan juga melakukan eksploitasi sumber daya alam Republik Demokratik Kongo yang menyebabkan kerugian. Republik Demokratik Kongo memulai proses hukumnya di Mahkamah Internasional tahun 1999, menuduh Uganda melakukan tindakan ilegal termasuk pelanggaran kedaulatan dan eksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga, ada mekanisme penyelesaian. Mekanisme yang ditempuh dalam kasus ini adalah secara litigasi dengan Republik Demokratik Kongo memulai proses hukumnya melalui Mahkamah Internasional atau ICC pada tanggal 23 Juni 1999. Republik Demokratik Kongo mengajukan gugatan terhadap Uganda di ICC. Gugatan tersebut mencakup tuduhan bahwa Uganda telah melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Republik Demokratik Kongo, pelanggaran hak asasi manusia, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Republik Demokratik Kongo mendasarkan gugatannya pada prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan ketentuan terkait penggunaan kekuatan militer. Republik Demokratik Kongo juga merujuk pada berbagai traktat internasional yang relevan, termasuk Piagam PBB. Proses litigasi di ICC melibatkan penyerahan dokumen-dokumen tertulis oleh kedua belah pihak. Republik Demokratik Kongo mengajukan memori yang menguraikan tuduhan dan bukti-bukti yang mendukung klaimnya. Uganda sebagai terdakwa menyerahkan kontra memori yang berisi argumen pembelaan dan bantahan terhadap tuduhan Republik Demokratik Kongo. Setelah penyerahan dokumen tertulis, ICC mengadakan sidang lisan di mana kedua pihak mempresentasikan argumen mereka di hadapan para hakim. Sidang ini memberikan kesempatan bagi Republik Demokratik Kongo dan Uganda untuk memperkuat posisi mereka melalui kesaksian, dokumen tambahan, dan argumen hukum.
Penyelesaian litigasi antara Republik Demokratik Kongo dan Uganda melalui mekanisme ICC menunjukkan pentingnya penggunaan hukum internasional dan menangani sengketa antar negara. Proses ini memberikan kerangka kerja yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik, memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, dan mendorong perdamaian serta stabilitas regional. Keputusan ICC yang mengakui pelanggaran oleh Uganda dan memerintahkan pembayaran reparasi menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Namun, implementasi keputusan ini memerlukan komitmen dan kerjasama berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat, serta dukungan dari komunitas internasional. Yang selanjutnya ada pendapat penyelesaian konflik antara Republik Demokratik Kongo dan Uganda melalui Mahkamah Internasional pada tahun 1999 dapat dianggap sebagai langkah penting dalam upaya menegakkan hukum internasional dan memperjuangkan keadilan. Namun, efektivitas penyelesaian ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama ada penegakan hukum internasional. Keputusan ICC memberikan presiden penting dalam menegakkan hukum internasional, khususnya mengenai pelanggaran kedaulatan dan hak asasi manusia. Pengakuan dan sanksi terhadap Uganda menunjukkan bahwa tindakan agresi militer tidak dapat dilakukan tanpa konsekuensi hukum. Yang kedua, ada pengakuan dan ganti rugi. Putusan ICC yang memerintahkan Uganda untuk membayar ganti kerugian kepada Republik Demokratik Kongo sebagai kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan militernya menunjukkan bahwa ada upaya nyata untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, ada pengurangan ketegangan dan penarikan pasukan. Setelah putusan ICC, Uganda menarik pasukannya dari wilayah Republik Demokratik Kongo yang mengurangi ketegangan di wilayah tersebut dan mendorong proses perdamaian. Ini membantu mengurangi resiko konflik bersenjata dilanjut antara kedua negara, dan penyelesaian melalui ICC mendorong upaya rekonsiliasi antara Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda. Sementara itu, terdapat dampak negatif dari penyelesaian konflik antara kedua negara ini, yaitu yang pertama, ada implementasi yang lambat dan tidak merata. Meskipun keputusan ICC jelas, implementasinya lambat dan menghadapi banyak hambatan. Proses penarikan pasukan dan pembayaran reparasi memerlukan waktu yang bertahun-tahun, dan hal ini menunda dampak positif yang seharusnya segera dirasakan oleh Republik Demokratik Kongo. Yang kedua, ada keterbatasan pengawasan dan penegakan. Meskipun ICC dapat mengeluarkan putusan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan keputusan secara langsung. Pengawasan dan penegakan keputusan ICC seringkali bergantung pada kemauan politik negara-negara yang terlibat dan komunitas internasional. Yang ketiga, ada masalah kemanusiaan yang berlarut. Konflik yang berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam, termasuk pengungsian massal dan pelanggaran hak asasi manusia yang luas. Penyelesaian melalui ICC tidak secara langsung mengatasi konflik dan juga kondisi kemanusiaan ini dan menawarkan solusi segera untuk penderitaan masyarakat sipil. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.